Teks Perjanjian Baru berisi 27 tulisan normatif orang Kristiani, yaitu Injil, Kisah Para Rasul, Epistola atau surat-surat, dan Kitab Wahyu. Disebut sebagai Perjanjian Baru karena memang berisi perjanjian yang baru, di mana dalam Lukas pasal 22 ayat 20 dikatakan, "Cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan karena kamu." Pada bagian yang pertama ada Injil, berasal dari kata Evangelion yang berarti kabar gembira, sebuah pewartaan dalam kekasan Kristiani. Dapat ditemukan dalam Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi Injil itu kabar gembira tentang Yesus Kristus Anak Allah. Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik karena bersifat satu pandangan. Disusun setelah kebangkitan Yesus Kristus dalam beberapa lapis. Lapis yang pertama catatan historisnya, lapis kedua adalah penghayatan hidup jemaat, dan lapis ketiga adalah peredaksiannya dalam konteks untuk pengajaran. Injil Yohanes berbeda strukturnya, karena itu dibedakan dengan Injil sinoptik. Dalam isinya memuat beberapa kisah dan perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil sinoptik. Bagian kedua adalah Kisah Para Rasul, merupakan bagian kedua dari Injil Lukas yang berisi perjalanan misi sampai ke Roma. Lalu bagian ketiga surat-surat Paulus yang ditulis untuk menanggapi situasi atau pertanyaan jemaat. Surat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Lalu ada berikutnya surat-surat pastoral berisi arahan pengembalaan untuk gereja, yakni surat Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, dan surat Yudas. Dan bagian terakhir adalah Kitab Wahyu, ditulis sekitar tahun 90-100 Masehi. Isinya adalah peneguhan bagi gereja yang menderita penganiayaan. Nah, saudara, daftar ke-27 kitab Perjanjian Baru itu disebut kanon. Kanon merupakan kristalisasi dari perayaan liturgi, di mana ada ungkapan lex credendi, lex vivendi, dan lex celebrandi. Apa yang dirayakan itu mengungkapkan isi iman, dan di dalam perayaan iman itu diwartakan pengajaran. Sehingga gereja awal tidak hanya memahami kitab suci sebagai teks yang diwariskan, tetapi imannya itu dirayakan. Iman yang di dalam kitab suci itu dinyatakan. Sehingga dalam struktur kebiasaan ibadat Yahudi di mana dibacakan teks Perjanjian Lama, lalu sejajar dengan hal itu, teks-teks dari Perjanjian Baru juga dibacakan di dalam pertemuan gereja sebelum mereka merayakan perayaan Ekaristi. Dalam kriteria kanonisasinya, mengapa teks yang ini masuk, teks yang lain tidak dimasukkan? Jawabannya adalah
Satu, bersifat apostolik, yakni berasal dari para rasul atau komunitas mereka. Kedua, ada kesatuan dengan tradisi, sesuai dengan ajaran gereja. Yang ketiga, penggunaannya yang luas dalam liturgi gereja-gereja lokal. Nah, saudara, dalam keterangan ini, maka kita boleh mengerti produk pertama dari tradisi adalah teks-teks kitab suci yang kita sebut sebagai kitab suci Perjanjian Baru.